أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وارحمنا المسلمين واحفظنا المسلمين وسلمنا المسلمين وانصرنا المسلمين وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر منهم وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ikhwani rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap kita dengan menjadikan agama Islam sebagai agama kita. Wa raditu lakumul Islam dina. Allah ridha, suka, rela agama Islam sebagai agama kita. Itu karunia yang agung sekali, dan itu karunia harus dijaga dengan mempelajari Islam agar kita tidak tertipu dan terperdaya atau terbawa isu-isu fitnah yang memang Allah sudah janjikan, yang sudah diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang fitnah kaqita'il lailil mudlim, seperti gelapnya malam. Kalaupun ada orang mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, nggak bisa lihat. Padahal Islam itu mudah, jelas, bagaikan matahari di siang hari, bulan purnama pada tanggal 15. Tidak ada yang meragukan tentang Islam. Tapi nanti akan datang satu masa di mana fitnah menyelimuti umat Nabi Muhammad SAW. Kaqita'il lailil mudlim, seperti gelapnya malam. Mana yang benar ulama ini, yang sana bilang paling benar, yang sini paling benar. Padahal kalau kita kembali kepada jumhur ulama yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Nabi Muhammad, ulama-ulama pewaris para nabi yang terbanyak sepanjang sejarah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa lagi diragukan? Mereka yang terbanyak pengikut daripada 4 madhab yang terbanyak di dunia sepanjang sejarah. Kenapa dibingungkan? Karena dia jauh dari ulama, maka bingung. Yang dekat dengan ulama tidak bingung, tidak menjadi pusing, tidak menjadi ragu-ragu. Yang jelas a'immatul madhahibil arba'ah ala haq wal baqi, yang lainnya ala syukuk wa syubuhat. Kita harus mempelajari apa yang memang harus dipelajari pada akhir zaman ini, bahwa para ulama kalau bersatu mengeluarkan pendapat, ambil. Kalau ada ulama perorangan mengeluarkan pendapat, jangan diambil. Sebab Nabi Muhammad mengatakan alaikum bil jamaah, kalian wajib mengambil kelompok yang terbanyak daripada pendapat para ulama. Walhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah setiap kali ingin mengeluarkan satu fatwa atau penjelasan atau pengumuman selalu berjamaah, tidak ada perorangan. Itulah yang membuat kita menjadi aman, selamat. Seperti MUI di Jawa, kalau di sini namanya apa? MPU. Kalau di Jawa MUI. Ketika mereka sudah fatwa, sudah kita menjadi makmum. Nanti benar atau tidak di akhirat, tapi jaminannya alaikum bil jamaah. Mereka mengeluarkan fatwa dengan landasan al-jamaah, umat yang terbanyak daripada umat Nabi Muhammad. Bukan hanya umatnya, tapi ulama-ulamanya. Makanya ketika kita bingung apa, tanyakan MUI apa hukumnya, keluar hukumnya. Tanya MPU apa hukumnya, keluar hukumnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan hanya perorangan yang ditanya. Kalau perorangan ini bertentangan dengan yang jamaah, maka tinggalkan yang perorangan, ambillah yang berjamaah. Karena itu wasiat Nabi Muhammad, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa rasyidin min ba'di. Kalau ketika tidak ada lagi yang lainnya, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Kalian harus mengikut para al jamaah, sebab pertolongan Allah selalu
menyertai al-jamaah, dan kita sekarang berjamaah di sini ingin saling berwasiat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita muslim, tapi ada yang hilang dalam diri kita. Kalau ada orang gila di jalanan, saudara kita, saudara muslim, umat Nabi Muhammad yang tidak berpakaian bagus karena gila lepas dari keluarganya, kita tidak peduli, dibiarkan. Siapa? Itu bukan keluarga saya, itu bukan saudara saya. Padahal itu umat Nabi Muhammad. Tiap hari dia hadir majlis, hadir maulid, ya Nabi salam alaika, cinta kepada Nabi Muhammad. Pas melihat ada orang tidur di emperan toko, kedinginan, kehujanan, dia tidak peduli, lalu berlalu tanpa menengok. Demi Allah nggak bakal terima sholat orang itu. Harus mengenal Islam, harus mengenal muslim siapa. Kal jasadil wahid, antara muslim dengan muslim itu satu saudara, bagaikan satu bangunan, bagaikan satu jasad. Idza syaka min udhun, kalau ada yang merasa sakit, semuanya merasa sakit. Ternyata kita tidak merasakan itu rasa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tapi pandai memegang tasbih, pandai menghatam Quran, tapi tidak pandai menengok muslim yang sakit. Satu hadis qudsi menyatakan, wahai hambaku, hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Wahai hambaku, aku sakit, maridtu walam ta'udni, aku sakit kau tidak menjenguk aku. Jawab hamba itu, ya Allah, bagaimana kau sakit, anta rabbul alamin. Allah menjawab, abdi marid fa idza zurtahu wajadtani fi, atau wajadtani indah. Hambaku sakit, kalau engkau menjenguknya, kau akan mendapatkan aku di sampingnya. Bayangkan cintanya Allah kepada si hamba. Makanya disunahkan kita menjenguk orang sakit dan minta doa kepada dia, sebab Allah sedang menyertainya. Sebab orang yang sakit itu ke kiri sudah kelihatan kuburannya, sebelah sudah kelihatan kain kafannya, doanya mustajab. Tapi kalau sakit gigi enggak ya. Kalau sakit bisul enggak, yang sakit yang memang sudah betul-betul di depannya kain kafan ada. Sudah bilang anakku, kalau ada anaknya. Banyak orang yang mengalami dipanggil anaknya pun tidak ada. Buang air besar di situ, kencing di situ, sudah panas, satu anaknya pun tidak ada. Kenapa? Salah mendidik anak, salah ngasih obat, yang dikasih obatnya obat durhaka. Ketika orang tua sudah tua ditinggalkan. Antalidal amatu rabbataha, itu satu ancaman Nabi Muhammad. Di antara tanda hari kiamat, orang-orang ibu-ibu itu melahirkan tuan-tuannya, sampai mau nyuruh anaknya pun nggak berani angkat sampah, sampai mengatakan anaknya, anak coba tolong belikan ke pasar, nggak berani, tidak berani. Itu anak durhaka itu. Intabih, dan orang tua jangan membiarkan anak demikian. Latihlah agar terus terbuka antara anak dengan ayah, antara anak dengan ibu. Dan si anak mengatakan, ibu, mohon jangan engkau segan-segan perintahkan aku, jangan segan-segan marahi aku, jangan sampai kau menyembunyikan sesuatu yang tidak kau sukai sehingga aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada demikian iya, banyak teman-teman saya ibunya tuh tidak berani memerintahkan anaknya, tidak berani membangunkan tidur dari sholatnya, karena anaknya, ya ibu, takut marah anaknya, si ibu takut marah anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi demikian. Islam mengajarkan kepada kita kehidupan yang nyata, yang real. Jangan mengikuti yang gaib, yang tidak nyata. Saya mimpi ketemu ini, saya mimpi ketemu ini. Kamu hidup dalam mimpi atau nyata? Jangan cerita kalau mimpi terus. Hiduplah dalam keadaan nyata, bahwa kaum muslim bakal mati, siap-siap kuburan. Yang nyata bawa kain kafan tiap hari. Jangan syal, main bagus-bagusan syal, bukan untuk kain kafan. Dibawa syal kemana-mana untuk kain. Pas meninggal udah ada kain kafannya, sudah siap ya. Ya, Islam kita pelajari. Ketika kita sebagai seorang yang muslim sudah syahadat, alhamdulillah, muslim tidak perlu syahadat. Kita sudah lahirnya dalam keadaan Islam, tapi tetap harus mengerti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? A'taqidu biqalbi wa uqirru bilisani wa ubayyinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Saya meyakini dengan hatiku
mengikrarkan dengan lisanku, menjelaskan kepada semua orang, kepada orang lain, tidak perlu semua. Berapa orang pun cukup ya. Wa uqiru bil lisani wa ubayyinu lil ghairi an la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah dalam kewujudan ini kecuali Allah. Demikian pula dengan syahadat kepada Nabi Muhammad, a'taqidu bi qalbi wa uqirru bil lisani wa ubayyinu lil ghairi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup demikian? Tidak. Harus mengerti itu dua kalimat syahadat dalam artinya, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan, harus ada buktinya. Dia sudah syahadat, buktinya apa? Coba salat 5 waktu, menyiapkan diri untuk terus berhubungan dengan Allah. Bangun tidur pagi-pagi, dia sudah menghadap kepada Allah, minta tolong untuk menghadapi siang hari ini, bersyukur atas kehidupan kembali dari matinya. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dimulai harinya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, ya Allah, dalam salatnya dia minta. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Saya akan menghadapi pekerjaan di kantor, ingin menghadapi istri, ingin mengurus anak, tetangga, keluarga. Di situ kalimat ihdinas siratal mustaqim, dia minta kepada Allah. Walaupun bacaannya singkat, ihdinas siratal mustaqim, itu bahasanya sudah banyak. Apalagi rakaat kedua, ketiga, keempat, misalkan qobliyahnya 2 rakaat, setelah itu salat salat subuhnya 2 rakaat, maka bicara banyak sekali. Minta dijaga, subhanallah, dari subuh sampai zuhur dijaga dari kesalahan. Ada teman yang ingin mengajak, dia lupa. Ya Allah, kamu mengajak saya lupa, dilupakan oleh Allah. Sampai zuhurnya alhamdulillah, tidak berucap kecuali baik, tidak berpikir kecuali baik, tidak melangkah kecuali baik. Alhamdulillah, selamat sampai zuhur. Dia wali sampai zuhur. Zuhurnya sampai asar bagaimana? Belum, minta lagi zuhur. Ya Allah, selesai subuh sampai zuhur saya selamat. Sekarang saya minta zuhur sampai asar, selamatkan ya Allah. Yang merasa aman tidak akan minta tolong kepada Allah. Yang merasa khawatir akan jatuh selalu minta tolong kepada Allah. Saya lemah ya Allah. Betul saja, pas jam 1 siang bertemu dengan teman yang marah-marah, jadi akhirnya marah dengan dia, keluar bicara yang kotor. Akhirnya pas asarnya, ya Allah, tadi zuhur saya lupa minta tolong kepada Engkau, sampai aku berbicara yang tidak baik, berbuat yang tidak baik. Asarnya dia tobat kepada Allah. Asarnya sekarang saya minta, dari asar sampai maghrib ingin dijaga ya Allah. Mulai dia minta dijaga. Asar sampai maghrib selamat, alhamdulillah. Dan maghrib sampai isya kumpul berjamaah, minta kepada Allah agar dijaga daripada maksiat lagi. Isya sampai subuh, itulah pekerjaan muslim setiap hari. Salatnya untuk minta tolong kepada Allah agar dijaga. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar liman yatlub. Salat itu akan menjaga perbuatan yang jelek dan kemungkaran untuk orang-orang yang minta dijaga oleh Allah. Yang tidak minta dijaga nggak bakal dijaga. Begitu artinya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar liman yatlubu apa? Untuk ayahfadhah, yang minta kepada Allah untuk dijaga. Yang cuman baca aja tidak minta dijaga, dijawab nggak? Yang minta saja, yang membaca saja tanpa ada bayangan komunikasi antara dia dengan Allah, akan dapat jawaban tidak? Tidak akan dapat jawaban. Yang berkomunikasi dengan Allah dengan dalam sholatnya, labbaika ya abdi, siap, aku akan jaga engkau ya wahai hambaku. Yang baca saja, sekarang saya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian jawab nggak? Karena saya baca, bukan mengucapkan salam. Ketika saya meminum air, Bismillahirrahmanirrahim, saya minum, dijawab oleh Allah? Tidak. Tapi ketika saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ashrab ni'amak abdukal asi yashrab ni'amak ighfirli, ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih maha penyayang, hambamu ini yang banyak dosa, minum nikmatmu, ampuni aku ya Allah. Dijawab nggak oleh Allah? Minum aja pakai berkomunikasi dengan Allah. Makan pun berkomunikasi. Malu, Nabi Muhammad yang paling mulia nggak pernah makan daging seperti ini, masakan yang hebat, makannya sambil nangis. Karena Nabi Muhammad yang paling mulia nggak pernah makan itu, paling makannya korma sama air. Kadang-kadang memakan suatu yang daging memang kadang kalau diberikan.
Hidup itu pelajaran dan melihat, mencerna dan menilai, bukan tanpa ada arti. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika selesai makan, ada riwayat daripada Nabi Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Allah, aku melihat di Lauhil Mahfuz, aku lihat di Lauhil Mahfuz ada sekelompok umat Engkau ampuni hanya dengan makan minum. Siapa itu umat ya Allah? Itu umat Muhammad. Kita, mereka diampuni oleh Engkau ya Allah hanya karena makan minum. Umat siapa? Itu umat Muhammad. Shallu ala Nabi. Ya Allah, hanya makan minum diampuni karena Nabi Muhammad minta kepada Rasulullah agar umatnya selalu diampuni. Bagaimana Engkau ampuni ya Allah? Karena mereka tidak memasukkan air dan makanan ke mulutnya kecuali dengan menyebut namaku dengan arti. Dan ketika sampai dia memujiku dengan arti, maka aku ampuni dosanya hanya dengan makan dan minum. Ya Allah, kalau gitu siap-siap makan banyak ya. Ya, itu karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Jadi Islam mengajarkan kita agar semua perbuatan kita punya arti dan menghubungkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal syahadat tadi, kita melakukan sholat 5 waktu dengan komunikasi dan minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dengan membawa artinya, dia akan hidup sholatnya itu sampai lupa. Kalau kita lagi sholat lupa. Ya, ada para ulama kalau lagi sholat mau dioperasi itu sholat dulu. Setelah dioperasi dipotong kakinya bertanya, sudah belum? Sudah selesai dioperasi potong kaki. Ah, nggak mungkin demikian. Oh, kalau nggak mungkin kamu tanya orang yang sedang menghitung miliaran, kira-kira dijitak itu berasa nggak? Masih berasa. Tanya orang yang dikejar singa, kemudian dipukul sama kita dengan kayu keras, kira-kira berasa nggak? Singanya lebih bahaya daripada pukulan, pasti nggak bakal berasa. Orang sakit gigi yang sangat dicubit, berasa nggak? Nggak sakit. Ya, ketika dia dalam suatu keadaan tertentu yang lebih berat, maka yang ringan itu akan terlupakan. Ya, kembali kepada tadi sholat. Selesai sholat, apakah dia sudah mengerti Islam? Belum. Dicoba oleh Allah bagian uangnya. Zakat, apakah dia mengeluarkan? Ketika dia panen padi, anaknya minta 1 karung dikasih, ponakan minta dikasih, istrinya minta dikasih, mertua diminta dikasih, teman dikasih. Pas datang yang membagikan zakat, ini zakat demikian. Oh tunggu dulu, saya hitung-hitung dulu ya. Bagian saudara, anak, bini nggak hitung-hitungan. Bagian agama, Allah dan Rasulnya minta pakai hitung-hitungan, pakai kalkulator. Kenapa? Karena memang kita pelit. Kalau kita dermawan sudah menang Islam di Indonesia. Semua pemilihan umum orang Islamnya pelit. Bagian orang-orang yang bukan Islam, mereka dermawan mengeluarkan miliaran karena Allah, karena Tuhan mereka, karena agama mereka. Orang Islam diberikan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Asabakumul wahan, kalian akan terkena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Zakat bisa nggak kita keluarkan dengan baik? Zakat itu wajib. Sedekah bisa nggak kita keluarkan dengan baik? Kita ini pelit, bukannya dermawan. Harus mengaku. Ketika dihadapkan kepada sesuatu, iman kita mulai goncang. Saudara kita pinjam 50.000 dikasih, kena nggak bayar pun nggak apa-apa. Naik 1 juta, mikir dulu. Sebagian orang mengatakan pinjam 1 juta, nanti dulu nih, kira-kira lihat, kalau kira-kira nggak bayar ya nggak apa-apa, ada 1 juta. Saudara saya lebih mahal. Besokannya minjem 10 juta. Waduh, ini 10 juta, uangnya ada. Kita punya uang 100.000 bisa dibagi 2. Tapi ketika naik ke atas nggak mungkin dibagi 2 karena terlalu besar. Makin besar lagi tidak mungkin dibagi 2. Mungkin nggak dibagi 2? Ya, nggak mungkin dibagi 2. Jangan mengatakan kita dermawan. Dermawan itu dibagi 2. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingin mendahului kedermawanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika datang dengan membawa semua hartanya,
Ya Rasulullah, ini hartaku. Apa yang kau tinggalkan ya Umar? Separuh dari hartaku untuk Allah dan Rasulnya, separuh untuk keluargaku ya Rasulullah. Kemudian dia mendengar datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di bawah semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk saudara, untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Sayyidina Umar bilang apa? Ya Allah, saya kira bisa mendahului, ternyata jauh. Kita nggak mungkin dapat sampai ke sana, tapi jangan menganggap kita dermawan. Seperti santri saya ketika lulus, bukan lulus, keluar dari pesantren, ditulisnya preman bukan ustad. Jangan pernah lupa kita preman. Kita ini preman bukan ustad. Nanti udah masuk kuburan baru orang menilai ustad atau preman. Selagi hidup masih bisa kafir, masih mau muslim, jangan bangga dengan panggilan ustad. Sayyidina Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal mau dalam keadaan sakit, murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la. Muridnya heran, kenapa mengucapkan la? Diulang lagi, la ilaha illallah, la. Akhirnya sadarlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sadar ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana, apa penjelasannya wahai Imam ketika kami mengutarakan la ilaha illallah, engkau mengatakan la? Aku mengutarakan bukan kepada kalian. Iblis datang kepadaku. Sekarang sebentar lagi kau akan aman daripada gangguanku. Lah belum, nyawa masih ada. Aku bisa kafir sekarang juga. Aku bisa kafir sekarang juga gara-gara gangguanmu. Takutnya para ulama besoknya bisa kafir yang megang tasbih. Maka megang tasbihnya, ya Allah jangan kau jadikan aku kafir nanti pagi hari. Bisa di zaman fitnah sekarang, zaman musibah. Sampai para ulama tidak dijadikan nilai, jadi bahan pembicaraan masyarakat umum. Ulama, orang awam mencemooh, ini ulama nggak benar, ulama nggak benar. Sudah berani, dulu nggak ada yang berani. Tapi memang awal daripada kehancuran ya demikian. Setelah kita dermawan, bersedekah, zakat, apakah menjadi muslim? Belum. Tambahan lagi apa? Harus puasa. Puasa itu melawan hawa nafsu. Ketika terjadi ada baku hantam, ada peributan, ada percekcokan, ini orang sudah melatih dirinya dengan apa? Dengan apa latihannya? Inni shaim, maaf saya sedang puasa. Maaf saya sedang puasa. Setelah puasa, temannya mengajak lagi ribut. Lalu dia mengutarakan, saya sedang puasa. Oi, puasa sudah lewat sebulan yang lalu. Iya, tapi lidah saya sudah terbiasa. Saya sedang berpuasa. Apapun yang terjadi, dia mengembalikannya kepada Allah. Nah, artinya menahan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bertemu dengan saudara kita yang marah kepada kita, teman kita, tapi kita menahan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Al-kadhimil ghair lillahi ta'ala, yang al-kadhiminal ghair, yang menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia melakukan salat, zakat, puasa, menahan hawa nafsu, bukan hanya untuk makan dan minum. Sebab masalah orang yang berpuasa bukan karena makan, tidak makan dan tidak minum, tapi apa? Man shama, dalam hadisnya apa? Apa hadisnya? Man shama Ramadan. Bukan itu apa? Kamin sa'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa yang mana puasanya tidak lain kecuali lapar dan haus. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nah, man lam yada', siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, berbicara dusta, baik di HP, hoak dan sebagainya. Di antaranya, kalau datang berita dari melalui WhatsApp, jangan pernah dipindahkan kepada yang lain. Kita akan ditulis pendusta kepada Nabi, akan ditulis pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ini hadis sahih atau tidak, hukum ini benar atau tidak. Dia langsung menyebarkan kepada teman-temannya, padahal dia tidak tahu itu hukum benar atau tidak, maka dia telah dusta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad bersabda, apa? Kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma yasma. Cukup ditulis sebagai pendusta di sisi Allah
untuk orang yang berbicara, apa yang dia dengar selalu berbicara, baik dengan tulisan, dengan ucapan. Wah, ini berita baru ini, diviralkan, mohon izinkan ya, viralkan, padahal dia tidak tahu hukumnya halal atau haram, benar atau tidak, maka ditulis sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum ibu juga hati-hati ya. Tapi sekarang bukan kaum ibu aja, kaum bapak juga paling pandai mengeluarkan viral berita yang belum jelas, disebarkan kepada yang lain. Dia pendusta sama kepada Allah dan Rasulnya. Jadi puasa pun melatih. Setelah dia sholat berhubungan dengan Allah, zakat hartanya. Belum tentu orang yang pandai sholat mudah keluar hartanya. Belum tentu orang yang pandai mengeluarkan hartanya sabar, kuat imannya untuk bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi musabarah, siam itu sabar. Ya, berpuasa melatih diri untuk sabar menghadapi orang. Dan kemudian sampai sholat haji, melaksanakan haji, pergi haji dengan meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, banyak biaya, dengan menunggu lama. Kalau sekarang menunggu lama ya. Dan bertemu dengan berbagai bangsa. Dia lulus melaksanakan haji tanpa marah, tanpa melukai orang, tanpa menyakiti orang, tanpa bermusuhan, tanpa merugikan. Maka raja'a min hajihi kayauma waladatu ummu, pulang dari hajinya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Itulah susunan rukun Islam yang membina kita kepada berkorban dengan waktu, salat, berkorban dengan harta, yaitu zakat, berkorban dengan hawa nafsu, yaitu puasa, berkorban dengan seluruhnya, yaitu dengan melaksanakan haji, yang insya Allah orang yang haji itu dengan ilmu akan pulang dengan seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Apakah cukup dengan 5? Belum, ada tingkatan iman. Mulai yang tadinya kalau dia bisa melakukan itu dengan iman, hebat. Tapi banyakkan orang melakukan masih dalam keadaan standar zahir. Iman itu, rukun iman beda lagi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang yang tidak ingin ikut hadir majlis para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya mencong mengatakan Allah ada di atas arasy, ada di atas langit. Sampaikan kepada mereka berita ini. Sampaikan kepada mereka berita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada makhluknya, kepada kita. Perumpamaan apa? Perumpamaan antara partikel yang paling kecil dengan langit. Partikel yang paling kecil dengan arasy, kira-kira bisa dibandingkan berapa? Bisa nggak orang menghitung? Tidak mungkin menghitung. Dunia dan seisinya, planet dengan isinya atau tata surya dengan isinya, galaksi dengan seisinya, triliunan galaksi dengan seisinya, dapat dibandingkan dengan arasy, debu? Enggak. Lalu Allah bagaimana? Kalau kita mengatakan seluruhnya di dalam kapsul, Allah di mana? Kalau seluruhnya itu di dalam kapsul yang Allah ciptakan, dengan kecanggihan manusia, teknologinya besar, mereka tidak akan keluar dari kapsul galaksi. Jangan kapsul galaksi, kapsul tata surya susah. Ini galaksi, orang yang pelajari taunya besarnya tidak terhingga. Mau jutaan umurnya itu manusia nggak mungkin keluar dari galaksi. Belajari itu. Mungkin mereka tidak tahu ilmu falak barangkali ya. Kalau tahu ilmu falak nggak mungkin mengatakan Allah di atas langit. Sebab langit itu bagian daripada partikel yang sangat kecil. Arasy pun bagian daripada yang kecil. Untuk kita besar, untuk Allah tidak punya nilai sama sekali. Kalau seluruh alam berikut arasnya, dapat dibandingkan perumpamaan debu di hadapan kita. Kira-kira mungkinkah kita dikatakan ada di atas arasy atau di atas langit? Gak mungkin. Orang yang punya akal sehat gak mungkin menerima itu penjelasan. Paham gak? Seluruh alam semesta itu di dalam kapsul, lalu mengatakan Allah ada di atas arasy, padahal arasy itu di dalam kapsul. Apalagi langit yang lebih kecil, tidak mungkin terjadi. Dan diantaranya arasy itu pun dibawa oleh malaikat, tahmiluhul malaika. Kalau begitu Allah di atas dipikul oleh para malaikat. Apa surat apa? Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah, sampai kepada apa? Al-Arsy.
Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, arasnya dibawa oleh malaikat. Jadi Allah dibawa sama 8 malaikat kayak orang kurung batang kali ya. Itu pun kita bayangkan tidak mungkin. Seluruh alam semesta tidak dapat dibayangkan dibandingkan dengan partikel yang paling kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh planet itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak punya nilai. Was samawati matwiyatun biyamini. Sekarang ada bilang Allah di atas langit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka untuk dibicarakan, mungkin mereka tidak dapat berpikir, hanya mengatakan apa kata guru, apa kata guru. Kalau kita ahli sunnah enggak, guru bukan nabi, bisa salah, walaupun dia wali bisa salah, nabi tidak punya salah. Selama masih satu, kemungkinan salah, tapi dengan berjamaah tidak mungkin salah. Alaikum bil jamaah. Makanya ada 2 perkara, ijma dan mukhtalaf. Yang ijma jangan pernah keluar dari ijma ulama. Apapun perkaranya, tafsir ayat, di dalam hukum apapun, ketika sudah ijma ulama jangan keluar. Tapi kalau masih khilaf, maka kita berpegang kepada apakah masuk di dalam 4 madhab. Kalau masuk kita terima, kalau keluar jangan dia. Jelas itu dunia agama bagaikan matahari di siang hari. Ikhwani rahimakumullah, setelah kita melakukan itu, apakah beriman kepada Allah? Apakah ketika ada hordeng di rumah bergerak sendiri itu menganggap Allah atau jin? Kalau ada di dapur ibu-ibu itu gelas piring bergerak sendiri dengan terbang-terbang, kira-kira kita kabur atau berzikir kepada Allah? Yang jelas kita kabur. Gak mungkin kita subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kalau orang yang mengenal Allah pasti berbicara apa? Allahu Akbar, subhanallah, langsung sujud kepada Allah dan minta syukur atas ayat kebesaran Allah yang diperlihatkan di depannya. Jin yang ingin mengganggu pun menyesal, nyesal saya mengganggu dia, ternyata yang dipanggil Allah bukan saya. Tapi untuk kita orang awam, kabur dengan melihat sesuatu bergerak sendiri, karena memang iman kita adalah iman masih derajat mengenal jin, tidak mengenal yang menggerakkan jin. Ya, dapat uang pun dari teman saya, dapat makan pun dari saudara saya. Allah tidak punya urusan. Tetangga meninggal pun mungkin itu kena sihir. Ada meninggal kaya, mungkin main dukun. Nggak kenal Allah, dalam benaknya nggak ada sama sekali. Maka kita belajar Islam itu untuk mengenal Allah. Diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika minum, alhamdulilladzi saqani, makan, alhamdulilladzi at'amani, bangun tidur, alhamdulilladzi ahyani, ketika pakai pakaian, alhamdulilladzi kasani. Doa-doanya untuk mengenalkan hamba kepada Allah dalam segala tindakannya. Mau masuk kamar mandi pun diingat Allah, keluar kamar mandi ingat Allah, mau keluar pekerjaan, balik kerjaan, semua yang terucap adalah Allah. Sampai mau meninggal pun ingatnya Allah. Jadi nggak perlu menghafalkan man rabbuka wa man nabiyuka, nggak usah, itu sudah terbiasa hidupnya. Yang tidak mengenal Allah nggak bakal bisa menjawab. Man rabbuka dihafal-hafal lima dia, tapi amalnya tidak mengarah kepada mengenal Allah. Kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, tiap kali mendengar Nabi Muhammad dia salawat. Kalau kita belum, nama Nabi Muhammad nggak ada yang salawat. Selalu ala Nabi, nggak perlu keras tapi pelan-pelannya. Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi wa alihi. Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi wa alihi. Subhanallah, anaknya Muhammad Amin, Muhammad Syarif, Muhammad Nur, semua yang dipanggilnya Nur, Syarif, Amin. Muhammadnya di belakang dipakai sama dia. Kenapa? Cuman embel-embel aja. Cuman hanya sebagai KTP saja Muhammad. Jadi Muhammadnya nggak laku. Ya repot, kepanjangan. Kalau mengenal nggak mungkin dia repot. Saya panggil nama anak saya Muhammad Amin, biar panjang, masa bodoh, yang penting ada Muhammadnya di situ. Saya ingin berkah anak saya dengan Muhammad Amin. Yang ternyata dalam kehidupan kita Syarif, namanya siapa? Muhammad Syarif. Amin, siapa namanya? Muhammad Amin. Kayaknya nama Muhammadnya kepake ya, hanya untuk basa-basi. Ya, mau hadir maulid basa-basi, bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pas lagi mau hadir maulid, ibunya bilang, Syarif, Muhammad Syarif, kamu belanjakan dulu ini ke sana. Ibu mau maulid, ibu. Sebentar aja, nanti ketinggalan maulid, di sana ada ulama. Demi Allah, tinggalkan maulid seperti itu. Karena Juraid pun meninggalkan sholatnya ketika dipanggil, Juraid, ditinggalkan sholatnya dan mengambil sang ibu. Ya.
Subhanallah. Mengenal Nabi Muhammad SAW juga hanya membaca maulid di mana-mana untuk mengenal Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW yang akan memberi syafaat kepada kita. Ketika seorang anak dilahirkan, anaknya bertanya kepada sang bapak, bapak, katanya yang mengadani telinga kanan saya, telinga kiri adalah bapak. Iya. Siapa yang suruh bapak itu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian bapak mencukur rambut saya dan menimbang dengan emas disedekahkan. Yang memerintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak katanya mensunat saya, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu potong akikah, siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad SAW. Ternyata bapak kita cuma menjalankan perintah Nabi Muhammad. Yang ngurus kita siapa? Yang pertama kita dengar ketika lahir nama siapa? Nama Allah dan Rasulnya dengan azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan nama ibu, nama bapak, bukan. Ternyata yang mengurus kita dari mulai lahir adalah Nabi Muhammad SAW. Bapak kita hanya menjelaskan. Kalau dibayangkan, wahai umatku, engkau potong rambutnya. Wahai umatku, engkau adani telinga kanan dan kiri. Baik ya Rasulullah. Wahai umatku, engkau potong kambing untuk dia. Baik ya Rasulullah. Kalau dibayangkan seperti itulah, cuma melalui guru. Jadi Nabi Muhammad tidak dikenal karena memang gurunya mungkin tidak mengenalkan Nabi Muhammad. Itu sunnah. Sunnah siapa? Nabi Muhammad. Maka sang anak itu idolanya bukan gurunya, tapi Nabi Muhammad. Karena semua pelajarannya dikenalkan, yang memerintahkan pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Anaknya ketika tidur melihat bapaknya ketika bangun tidur mengusap muka sambil mengutarakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia menengok, abah, pasti Nabi Muhammad yang suruh. Iya anakku. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan sambil berdoa, abah, pasti Nabi Muhammad yang suruh. Iya anakku. Jadi semua perbuatan di rumah ini Nabi Muhammad yang nyuruh. Iya anakku. Nabi Muhammad ada di rumah kita. Kalau dibayang-bayangkan, dihayati, Nabi Muhammad ada di rumah. Di rumah setiap muslim yang mengenal Nabi Muhammad. Yang tidak mengenal, ya sudah. Ini kata siapa? Kata ustadz. Ini kata siapa? Kata guru. Satu lagi kata abu. Kata lagi kata walid. Padahal semua yang merintahkan adalah Nabi Muhammad SAW. Sang ibu ketika lagi ingin membakar sampah, bapaknya lari, anaknya mau lihat, kenapa bapak lari? Itu ibumu ingin membakar sampah, nanti asapnya mengganggu tetangga. Nabi Muhammad melarang. Nabi Muhammad juga melarang. Iya wahai anakku, kalau kau tanyakan semut yang kau akan bunuh kemarin itu nggak jadi, itu semut maka berkata, aku tahu yang melarang kau membunuh aku adalah Nabi Muhammad. Makanya rahmatan lil alamin. Harus kenal Nabi Muhammad siapa. Sahabat seperti anak mengenal ibunya siapa, yang merawat dia, yang menyusui dia, yang menghamil dia dalam 9 bulan, mengenal ibunya dengan seksama. Bukan hanya Zainab binti Udin, lahir segini, tahun segini, mengenal siapa dan apa pengorbanannya. Kalau anak ini gila, terbujur di tempat tidur, nggak bisa bergerak sama sekali, yang akan datang menceboki dia, membersihkan dia siapa? Ada yang lain, tapi nggak dihargai sosok ibunya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ibumu. Apapun yang dikerjakan di dunia dari oleh anak-anaknya tidak mungkin dapat membalas kebaikan ibu sama sekali. Jadi ikhwani rahimakumullah, kenalilah Islam. Jangan hanya cukup menjadi seorang muslim dan kemudian tidak membahas tentang Islam. Kenalilah sosok Nabi Muhammad SAW. Mintalah kepada Allah setiap kali berjalan, bersedekah 5.000, 10.000, baik kepada orang, menghilangkan kotoran apapun. Ya Allah, berikan saya rezeki mimpi Nabi Muhammad. Terus setiap hari, ya Allah, saya ingin mimpi Nabi Muhammad. Terus yang direncanakan hanya ingin mimpi Nabi Muhammad, sampai lihat ketulusan kita, terbukalah suatu tabir dan nampak Nabi Muhammad di hadapan kita. Setelah itu sudah, itu janji Allah dan Rasulnya, di akhirat dia akan ketemu dengan Rasulullah. Tadi kita mendengar ketika saya datang, baca apa? Baca apa tadi? Salawat ya. Bayangkan nanti ketika di padang mahsyar, umat-umat yang lain mencari para nabi. Kalau kita sudah tahu, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, nggak mungkin mencari Nabi Adam. Umat yang lain mencari Nabi Adam. Kalau kita sudah dikasih tahu, yang lain ke arah sana, kita ke arah sini. Kenapa kau tidak ke sana? Nabi Muhammad, Nabi kita mengatakan semuanya bakal ke sini.
Dan ketika melihat Nabi Muhammad semuanya menangis dan berteriak. Apa kira-kira teriakannya? Kira-kira bisa bayangkan? Ya Nabi, di padang mahsyar semua. Disitulah nama Rasulullah diagungkan dengan agung-agungnya. Mahsyar, almar'u mata yub'atsu ala ma mata alaih. Seorang itu dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan kita apa? Mauludan enggak? Ya Nabi, salam alaika. Itu dijawab oleh Nabi Muhammad di dunianya. Ketika kita nanti bangkit, bukan ibu kita, bapak kita, mereka lah kabur. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Tapi Nabi Muhammad, ummati, 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 sampai Allah SWT menyatakan, menurunkan ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh aku akan memberikan engkau karunia yang kau akan puas untuk umatmu. Jawab Nabi Muhammad apa? Ya Allah, ya Jibril, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan suka, tidak akan rela kalau ada satu umatku di neraka. Subhanallah. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sayangilah keluarganya, sayangilah umatnya. Sebab Nabi Muhammad bersabda, man ada ummati faqad adani. Yang menyakiti umatku bukan termasuk umatku. Banyak orang pandai ketika ingin haji minta maaf kiri kanan, tetangga, orang tua, semua minta maaf. Tapi ketika sholat kenapa nggak minta maaf? Padahal sholat adalah paling afdolnya ibadah, paling afdolnya rukun apa? Sholat. Bagian haji minta maaf, mau puasa minta maaf nggak? Ibu-ibu kalau lagi mau puasa minta maaf nggak? Kiri kanan minta maaf, maaf ya. Masuk bulan suci Ramadan, sholat 5 waktu pun harus begitu. Karena sholat 5 waktu paling afdalnya rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Tapi kita tidak melakukan. Kenapa kamu minta maaf? Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan hati bersih, wudu dahulu bersih, suci, suci daripada dosa, suci daripada dosa kepada orang. Misalkan satu orang kita punya salah sama dia, ya, setelah punya salah sama dia, kita mau sholat, Allahu Akbar, ingat teman kita belum ridho kepada kita, nggak mungkin. Padahal kita bisa minta maaf kepada dia, tapi kita nggak mau, nanti aja dah. Allahu Akbar, ya Allah ampuni dosa aku. Allah menjawab, kau bisa minta maaf dulu kepada dia, baru kemudian menghampiri aku. Kenapa kau tidak minta maaf kepada dia dulu, baru menghampiri aku? Pantasnya gitu nggak? Ya begitulah yang Allah kehendaki dari hambanya. Jangan kau biarkan, jangan kita biarkan kesalahan kepada sesama muslim ditunda-tunda dan ingin dapat karunia dari Allah Subhanahu. Ya Allah, ampunilah aku segera ya Allah, tapi tetangganya nggak diampuni sama dia. Kenapa? Saya sakit hati ya Allah pada dia. Saya nggak bakal maafkan ya Allah, tapi aku minta maaf kepada Engkau ya Allah. Maafkanlah semua hamba Allah. Niatkan dalam diri kita, ya Allah, siapapun yang punya salah kepada saya, yang telah dan yang akan, aku ampuni dosanya ya Allah. Liyagumil afun aninas, nanti ada panggilan di akhirat, bangkitlah orang-orang yang selalu memaaf kepada sesama manusia, maka Allah akan memasukkan surga tanpa ditanya sama sekali. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apa yang kita dengar jangan hanya pulang ke rumah selesai, oh bagus Habib bicaranya, oh begini, enggak. Ambil hikmahnya 3. Kalau nggak bisa 1. Yang pertama apa? Diambilnya dari duduk kita di sini pertama. Kita muslim, apakah sudah menjadi muslim yang baik? Apakah sudah mempelajari Islam? Apakah sudah mengenal Islam? Sehingga ketika ada orang muslim yang susah di jalanan, kita tidak menutup mata, duduk mendatangi dia dan memberi bantuan kepada dia. Kalau ada orang gila berjalan, maka kumpulkan saudara-saudara kita, misanan kerabat, ayo gabungkan uang, kita kirimkan orang ini. Siapa orang itu? Umat kekasih kita, Nabi Muhammad. Dia telanjang di jalan, dia miskin, kita antarkan ke rumah sakit sampai selesai. Itu lebih afdal daripada membangun 1000 Ka'bah. Bukan dengan wiridan saja. Ada kelompok-kelompok ibu-ibu yang arisan, kerjanya hanya untuk mencari umat Nabi Muhammad yang susah. Oh, ada yang susah di jalanan, gabung, diambil, dibawa ke tempat panti asuhan yang baik. Allah, itu membuat Nabi Muhammad paling bahagia. Bagaimana? Karena dia saudara, al-muslim akhul. 1, jangan hilang itu rasa. Jangan mengatakan Palestina kasihan, Rohingya kasihan. Saudaranya yang susah nggak dibantu, bilang kasihan. Kamu ketipu oleh setan.
Jangan lihat yang jauh, yang di depan mata, yang akan dituntut di hadapan Allah, yang di hadapan mata, bukan yang di Palestina. Boleh membantu Palestina, tapi jangan buta dengan yang ada di hadapan mata. Bila ada seorang muslim memerlukan dan kita tidak bantu, demi Allah dalam hadisnya, la yaqbalu minhu adlan wala sirfa, nggak bakal diterima fardunya dan sunnahnya, nggak bakal diterima. Maka carilah yang terpenting, yang paling mahal dalam hidup kita. Pertama, jangan pandang muslim dengan hanya sebagai muslim, tapi umat habibi, kekasih umatku. Makanya jangan belanja di tempat orang-orang bukan muslim. Belanja dari warung muslim itu ibadah, berjalannya dihitung pahala, menyenangkan umat Nabi Muhammad, dan orang itu mengeluarkan zakat. Tapi belanja dari orang non muslim, nggak ada zakatnya, membuat murka Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita nggak lakukan, sebab kita memang muslim KTP masih ya. Jadi ketika ada terkena cacian dari orang, marah, jangan marah, masih KTP kitanya. Saya sendiri masih KTP. Jauh daripada untuk menjadi warga negara yang benar muslim, jauh. Kalau saya meninggal muslim, baru saya mengatakan alhamdulillah meninggal muslim, baru dinilai lulus. Belum mati, belum lulus ya. Hal yang keduanya, Islam itu mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan komunikasi, bukan dengan hanya berbicara, membaca. Dalam sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali subuhnya itu adalah apa? Minta bantuan daripada Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar liman yatrubu. Siapa-siapa orang yang minta dijaga oleh Allah. Tapi sholatnya tidak minta dijaga, cuman hanya baca saja, itu nggak bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhirnya apa? Kenalilah Nabi Muhammad, kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ada satu orang mendapatkan karunia, dia menangis kepada Allah. Seorang ayah ditanya ketika mendapatkan uang 100.000, dicium uangnya, di atas ditaruh atas kepala. Anaknya mengatakan, wahai ayah, bukankah itu dunia? Kenapa kau letakkan di atas kepala? Dunia itu hina, wahai ayahku. Ayah menjawab, wahai anakku, kalau kau tahu dari siapa ini, demi Allah kau tidak akan turunkan dari atas kepalamu. Wallah min rabbil alamin, teriak ayahnya. Demi Allah, dari Allah, saya malam-malam minta kepada Allah, Allah kirimkan langsung. Demikian. Mendapatkan bukan harta yang dilihat, tapi jawaban dari Allahnya, itu yang membuat dia gemetar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ada kiriman dari saudaramu 100.000. Nangis, sujud kepada Allah dan menangis. Nggak ada yang mendengar teriakan dia di malam hari kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi datang bukan kena nilainya, tapi ada khitab, tanya jawab hamba Allah kepada Allah yang langsung mendapat jawaban. Itulah Islam, mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.